Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita terkait dengan rukun salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun yang pertama, yaitu niat. Sedikit saja saya ulang. Pada salat wajib ada 3 hal yang wajib dimasukkan ke dalam niat. 3 hal tersebut, yang pertama, 1, qasdun, qasd. Yang pertama, qasd. Qasd itu artinya menyengajakan perbuatan. Tidak boleh salat dengan cara tiba-tiba, harus ada penyengajaan. Yang kedua, fardhiyah, fard, harus menyebut fardu di dalam salat. Kalau niatnya tidak menyebut fardu, maka salatnya tidak sah. Sahaja aku salat fardu. Yang ketiga, ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis salatnya. Kalau salat subuh ya disebut salat subuh, kalau zuhur disebut zuhur, kalau maghrib disebut maghrib. Itu ta'yin namanya. Sehingga niatnya menjadi sahaja aku salat fardu subuh, atau sahaja aku salat subuh sebagai fardu wajib disebutkan. 3. Kalau jadi makmum ada tambahan. Tambahannya disebut sebagai makmum wajib. Bagian dari ta'yin. Kalau salat sendiri tidak perlu disebutkan. Imam tidak perlu disebutkan sebagai imam. Silakan. Imam tidak wajib menyebutkan dirinya sebagai imam. Makmum wajib. Jadi kalau jadi makmum, ta'yinnya ada 2. Selain menyebut jenis salat, juga harus menyebut kondisi kita sebagai makmum. Sehingga kalau salat sendiri 3. Sahaja aku salat fardu subuh. Tapi kalau salat subuhnya itu berjamaah dan kita sebagai makmum, maka kita katakan sahaja aku salat fardu subuh sebagai makmum. Atau kalau bahasa Arabnya, usolli fardhu subhi makmuman. Selesai. Itu wajibnya. Kalau nggak ada itu, tidak sah niatnya. Kalau sendiri cukup yang sebagai makmum, yang makmuman itu tidak perlu disebut. Sehingga yang wajib, usolli fardhu subhi, sudah cukup. Sudah sah salatnya. Usolli fardhal maghribi, sudah sah. Itu yang wajib. Yang panjang itu sunnah, disebut boleh, nggak disebut juga nggak apa-apa. Sama. Rakaat, ada kiblat, apalagi karena Allah Taala sebagai adaan atau qadaan itu disebut boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Karena bukan wajib. Disebut boleh, nggak disebut juga tidak memudaratkan sholat. Nah itu pada niat. Pada hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke rukun yang kedua. Di dalam kitab yang kita pelajari, kitab Fathul Qorib ini ada di halaman 20
Oh 37. 37 sekarang. Halaman 37 sebelah kiri atas, paling atas. 37 paling atas. Sebelah kiri. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah fasal. Wa arkanu, dan rukun-rukun. As-salati, salat itu samaniyata 18 ruknan rukun. Jadi kalau rukun salat itu ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan 17, ada juga yang menyebutkannya 13. Yang masyhur di kita itu berapa? 13. Nanti yang menyebut 18 ada satu rukun nanti yang diperselisihkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Tapi di sini pengarangnya menyebutkan. Nanti kita jelaskan pada sampai pada babnya. Kalau yang 17 dengan 13 sama, nggak beda. Apa bedanya? Kalau yang 17 itu nyebut tumakninah sebagai rukun terpisah. Nanti ruku, satu rukun, tumakninah pada ruku itu rukun yang lain. Tapi yang nyebut 13, ruku dengan tumakninah digabung. Jadi kalau sudah disebut ruku, di dalamnya ada tumakninah. Dan itu ada tempat, empat tumakninah itu. Satu di ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 duduk antara 2 sujud. Dikurang 4 ini kan jadi tinggal 13. Jadi sama saja yang menyebut 17 juga sama yang menyebut 13. An-niyatu yang pertama niat. Sudah kita bahas minggu sebelumnya, barusan kita ulang sedikit. Yang kedua, dan ini akan pembahasan kita pada hari yang berbahagia. Wal qiyamu, dan berdiri. Ma'al qudrati, bersamaan dengan adanya kemampuan, kesanggupan. Rukun itu berdiri jika ada kesanggupan atau berdiri bagi yang mampu. Silakan. Nah, nanti di dalam beberapa kitab itu rukun keduanya bukan berdiri, tapi takbiratul ihram. Di kitab kita rukun keduanya berdiri, rukun ketiganya takbiratul ihram. Kenapa beda-beda? Sebenarnya tidak beda, sama saja. Menyebut berdiri di rukun kedua boleh, menyebut di rukun ketiga juga boleh. Atau takbiratul ihramnya di 2, atau nyebut di 3 juga boleh. Kenapa? Karena takbiratul ihram dengan berdiri itu ada di satu waktu. Tidak sah takbiratul ihram jika tidak berdiri. Dan tidak mungkin orang berdiri tidak dihitung rukun kalau belum takbiratul ihram. Jika ketemulah takbiratul ihram dengan berdiri itu di satu tempat, sehingga ada yang mendahulukan penulisannya untuk kata berdiri, rukun kedua, kemudian rukun ketiganya takbiratul ihram. Tapi ada juga yang mendahulukan tulisannya takbiratul ihram, baru berdirinya belakangan. Sama saja, tidak ada perbedaan karena terjadi di 2 tempat. Yang nggak boleh Al-Fatihah mendahului niat, itu nggak boleh. Karena wajib tertib dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau berdiri dengan takbiratul ihram tidak jadi masalah karena terjadi di satu waktu, satu tempat dan satu waktu. Nah, di tempat kita, di kitab kita disebut berdiri terlebih dahulu. Ibu-ibu, berdiri merupakan rukun pada sholat wajib, tapi bukan rukun pada sholat sunnah. Saya ulangi, berdiri rukun pada sholat wajib, tidak rukun pada sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah boleh tidak berdiri. Tidur boleh, diam, walaupun nggak sakit. Tapi tidak boleh dengan sholat wajib. Sholat wajib kalau tidak berdiri di saat kita sanggup maka tidak sah sholatnya. Itu kalau sholat wajib. Bagi yang tidak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk. Duduknya bebas, boleh duduk di kursi, boleh duduk melantai. Kalau duduk melantai, kakinya boleh seperti apa saja. Boleh seperti duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu yang duduk tasyahud akhir.
Boleh juga duduk yang duduknya iftirash, seperti duduk tasyahud awal. Boleh juga duduk bersila seperti saya. Bersila seperti ini. Boleh juga dengan meluruskan kaki ke depan. Selonjoran. Boleh semuanya. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dari semua bentuk duduk seperti itu, yang paling baik duduk iftirash. Duduk seperti duduknya tahiyat awal. Itu duduk yang terbaik. Yang lain boleh semuanya. Jadi bebas duduk. Nah, termasuk duduk dengan meletakkan dua kaki yang seperti ini, dikumpangkan dilapisi, kemudian diletakkan di bawah pinggul. Itu pun juga boleh, hanya hukumnya makruh. Maaf. Ibu saya contohin ya. Kalau kakinya saya selonjoran, mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini saya yang muda, ibu lebih tua, saya minta maaf sekali. Ini hanya untuk mencontohkan. Boleh seperti ini. Ini yang terbaik. Ibu di sini bisa kelihatan ya. Boleh seperti ini, seperti tawaruk. Boleh seperti ini, tapi ini makruh. Ini makruh. Disebut dengan iqa'. Ini makruh. Iqa'. Kemudian boleh seperti ini. Boleh. Boleh juga seperti ini. Boleh. Boleh juga seperti ini. Tapi yang terbaik iftirash, seperti duduk tahiyat awal. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kaki kiri itu diletakkan di bawah pinggul, kaki kanan lurus tegak. Tegak lurus. Kalau ibu nggak sanggup tegak lurus karena sakit, orang sudah mulai melintir. Begini ya tidak. Boleh begini nih, ya. Bisa dipahami ibu? Alhamdulillah. Yang terbaik apa? Iftirash. Itu kalau duduk. Kalau nggak sanggup duduk boleh berbaring. Berbaring itu ada dua macam. Boleh kalau sanggup, yang terbaik berbaringnya dengan meletakkan bagian kanan di bawah. Jadi menyamping. Agak menyamping sedikit. Kalau menyamping, maka tentu posisi tidur dengan telentang berbeda. Kalau menyamping karena kita kiblatnya arah ke sana, maka tidurnya seperti ini. Kenapa? Karena kakinya di bawah. Boleh ya Bu ya? Saya praktekkan aja ya. Ya begini. Menghadap ke kak. Tapi kalau telentang, kakinya ke arah kiblat. Jadi saya tidurnya begini. Begini. Bisa dipahami Ibu? Iya. Itu cara sholatnya. Tidak boleh ada nanti yang berbaring kepalanya ke arah kiblat. Itu kalau bangun nanti dia duduknya begini, menghadap ke arah kiblat, dan itu tidak sah sholatnya. Jadi harus dibalik begini. Jadi kalau kita duduk, kita menghadap ke arah kiblat, lalu baru kita letakkan kepalanya atau badannya. Itu cara kita berbaring. Pakai bantal boleh? Boleh. Pakai bantal juga boleh. Pakai kasur, pakai bantal boleh. Enggak, bebas. Nah, apa yang membedakan nanti antara rukuk dengan sujud? Kan itu aja kan sebenarnya kan perbedaannya kan? Kalau duduk gampang. Kalau rukuk rendahkan sedikit. Kalau sujud lebih rendah daripada posisi rukuk. Harus dibedakan. Jadi begini rukuknya, sujudnya seperti ini. Ya tergantung kemampuan ibu-ibu. Karena ada juga nanti yang pinggangnya sakit, ya udah sedikit aja. Tidak boleh nggak bergerak kalau mampu. Karena harus ada perbedaan dengan posisi berdiri. Jadi ibu misalkan sakit pinggang nih nggak bisa, sampai begini nggak bisa kan? Sedikit aja. Nah begini. Kemudian rendahkan sedikit lagi untuk rukuk. Itu aja bedanya. Kalau tidur, bagaimana Ustaz? Saya kan nggak sanggup angkat badan. Mau usah angkat badan, anggukkan saja kepala.
Anggukan kepala begini, kemudian kalau sujud lebih rendah pada saat kita tidur. Ustaz nggak sanggup juga kepala, isyarat mata. Isyarat mata saja. Kalau isyarat mata boleh sama. Kalau ruku sekali aja. Niat dalam hati tapi harus diwajibkan niat. Kenapa? Karena posisi kita tidak melakukan ruku karena nggak mampu. Maka harus diniatkan isyarat matanya kalau kita ruku. Niat, saya mau ruku dalam hati saja, nggak usah diucapkan dengan lisan, karena nanti membatalkan sholat. Nggak boleh bicara bahasa Indonesia. Dalam hati saja, saya niat mau ruku, lalu ibu kemudian syaratkan dengan mata satu kali, sujud, bawa ruku. Atau kalau mau baca boleh begini, buka lagi kalau udah selesai. Mau itidal, buka matanya. Mau sujud lagi, tutup lagi matanya. Syarat mata namanya. Mau sujud Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Begitu duduk antara sujud buka lagi. Itu tapi diniatkan. Jangan tidak diniatkan karena sama gerakannya. Diniatkan dalam hati. Saya mau sekarang duduk antara dua sujud, buka matanya. Baca doa Rabbil dan seterusnya, lalu kemudian tutup lagi mata, diniatkan dalam hati saya mau sujud yang sujud kedua, ya kan? Lalu kita tutup mata lagi, subhanarabbil a'la, lalu buka lagi mata ketika bangkit mau duduk tahiyat. Itu kalau dalam kondisi tidur. Ustaz, mata pun tak sanggup bergerak, niatkan dengan hati. Jadi setiap gerakan itu diniatkan pakai hati. Misalkan saya mau ruku, niat hati, kan udah lurus nih, nggak bisa gerak apa-apa. Apalagi seperti orang di rumah sakit, kadang-kadang tuh banyak sekali kan alat medis itu di hidung. Karena saya lihat ibu saya tuh tangan di sini, sampai nggak mungkin lah beliau bergerak lagi sudah. Jadi di mana kepala diletakkan ya seperti itu posisinya, sehingga memang sholatnya harus dituntun. Nah caranya bagaimana? Caranya kalau sadar, ibu niat saja dalam hati. Misalkan takbir, niat di hati, saya mau takbir, niat saja sholat subuh 2 rakaat, lalu niat hati, sekarang saya takbir, ucapkan saja dalam hati, Allahu Akbar. Lalu setelah takbir kita baca apa? Doa iftitah, sama doa Al-Fatihah kan, sama surah kalau sanggup. Setelah itu selesai, ibu niat lagi mau ruku, ucapkan Allahu Akbar. Ibu mah nggak bergerak, main hati dia semuanya. Jadi sholatnya sudah menggunakan. Kalau itu pun sudah tidak mampu, maka kita sholatkan. Nah, itu tugasnya Mbak Anita dengan yang lain-lain dari KLC yang akan melakukan pemandian jenazah dan disolatkan. Kalau itu pun sudah tidak sanggup. Nah itu apa namanya cara sholat dalam kondisi kita tidak mampu berdiri. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah? Sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Hanya saja berdiri lebih baik daripada yang lainnya. Di dalam hadis Imam Muslim disebutkan bahwa sholatul qa'idi nisfu ajril qa'im. Sholatnya orang duduk itu setengah dari pahalanya orang berdiri. Jadi kalau orang berdiri pahalanya 100, dia dapat 50. Tapi tetap seperti sholat duha tadi. Ibu sholat duha tadi, aduh saya malas berdiri. Padahal mampu, duduk saja dah. Alhamdulillah enaknya duduk aja lah. Nah itu kalau harusnya dapat 100 dikasih 50 semua. Tapi tetap dapat pahala. Ustaz, ada malasan duduk. Terus ngapain? Mau berbaring, telentang. Sambil di atas kasur kayaknya enak nih sholat duha nih. Nah, boleh. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, kata Rasulullah, orang yang sholat al-muqaji'i nisfu ajril qa'id. Orang yang berbaring pahalanya setengah dari orang duduk. Berarti 1/4 dari orang berdiri. Nah, jadi dia dapat 25 saja. 25%. Dia dapat yang berbaring dapat 25%, yang duduk dapat 50, yang berdiri dapat 100. Kalau khusyuk. Nah, kalau khusyuk. Baik. Itu apa namanya? Hukum berdiri bagi sholat sunnah. Karena dia bagi sholat sunnah itu
dibolehkan dilakukan meskipun tidak dalam kondisi berdiri. Sholat sunnah apa? Apa saja. Tahajud, apalagi duha, ba'diyah, qobliyah, apa saja. Witir, taraweh, apa saja boleh. Semua sholat sunnah tanpa terkecuali. Yang tidak dibolehkan yaitu pada sholat wajib. Sholat wajib tidak ada pembolehan sedikit pun bagi yang mampu jika memilih duduk dan berbaring, tidak dibolehkan kecuali sudah tidak mampu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidaklah dibebani hukum oleh Allah kecuali menurut kesanggupan. Itu bukan ayat ujian. Karena dia mengatakan Allah tidak membebani, itu kan ayat ujian. Itu bukan ayat ujian, ayat hukum itu. Artinya kalau nggak sanggup berdiri dibolehkan oleh Allah untuk duduk karena Allah tidak membebani menurut kesanggupan. Yang tidak boleh ninggalin sholat. Saya Ustaz nggak sanggup berdiri, nggak sanggup duduk, saya terlibur aja sholatnya, itu nggak boleh. Puasa boleh kalau nggak mampu. Kalau sholat tidak boleh. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, saya jelaskan sedikit supaya ibu-ibu punya motivasi untuk sholatnya banyak. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau kita mau masuk surga 17 rakaat, aduh, itu pun khusyuknya cuma setengah rakaat pertama. Nah, begitu nyampe pintu surga, ini masuk gak ya? Masuk gak ya? Model 17 rakaat doang. Imam Ahmad 300 rakaat kalau lagi sehat. Kalau sakit 150 rakaat. Kita kalau sakit libur sholatnya. Allahu Akbar. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, rukun Islam itu ada berapa? 5. Syahadat itu sekali seumur hidup. Selama tidak batal syahadatnya, dia tidak wajib mengulang syahadat. Beda dengan syahadat di dalam sholat. Ini di luar sholat, karena ini bicaranya kan rukun Islam. Puasa itu bagi yang mampu. Kalau orang sakit boleh tinggalin sholat. Bahkan kalau sudah uzur boleh ganti dengan fidyah. Zakat bagi yang mampu. Orang miskin nggak punya uang, apa yang mau dia zakatkan? Silakan. Haji harus ada uang, kuat fisik. Ada orang kuat fisik, miskin nggak bisa naik haji dan umrah. Ada orang kaya, fisiknya lemah, nggak bisa naik haji, nggak bisa naik umrah. Kaya, fisiknya kuat, perjalanan nggak aman, lagi peperangan, bisa juga orang tidak bisa naik haji dan umrah. Kalau tidak ada sholat, tidak ada yang tersisa antara kita dengan Allah. Karena ada orang yang saat ini nih, saat kita berbicara ini, dia tidak bisa naik haji, dia tidak bisa umroh, dia tidak bisa keluarin zakat, dia tidak bisa puasa, dia tidak perlu lagi syahadat. Pertanyaannya sederhana, apa yang sisa dari dia dengan Allah? Salat. Kalau dia pun tidak sholat, maka tidak ada yang tersisa dengan dia dengan Allah. Maka kenapa kemudian sholat itu diberikan secara spesial? Seakan-akan Allah yang mengatakan begini, hai hambaku, ada 5 di fondasi rukun Islam, yang apabila salah satunya tidak ada, Islammu menjadi tidak benar. 5 nih fondasinya. Tapi yang 4 ini, ada di antara kamu yang bisa melakukan, ada juga yang tidak sanggup melakukan. Yang 4 ini. Kalau sekiranya rukun Islam itu hanya 4, maka tidak ada lagi yang tersisa antara hamba dengan Allah dalam seharian. Tidak ada yang tersisa. Gimana caranya? Apa yang tersisa dengan kita dengan Allah dari rukun Islam ini? Zikir bukan rukun Islam, doa bukan rukun Islam, ya kan? Doa bukan rukun Islam, zikir bukan rukun Islam. Gak ada yang tersisa. Maka Allah kasih yang spesial. Kamu bisa tidak perlu lagi syahadat hanya 1 kali seumur hidup. Kamu bisa nggak sholat, nggak puasa. Kamu bisa nggak sanggup zakat. Kamu bisa nggak sanggup haji. Tapi ada satu ibadah yang kuberikan yang akan membuat kamu selalu berhubungan denganku, yaitu sholat. Karena spesialnya kedudukan sholat, maka kemudian dijemput, bukan diantar. Syahadat diantar. Puasa diantar oleh malaikat. Haji diantar. Zakat diantar, diturunkan ayatnya melalui malaikat. Tapi sholat tidak, dijemput oleh Nabi.
Jemputnya tanpa perantaraan malaikat karena Allah kasih langsung. Yang lain itu yang pada Islam yang kelima itu 4 diantaranya itu ada wasilah malaikat Jibril di dalamnya. Ada perantaraan malaikat Jibril. Tapi sholat langsung dijemput oleh Rasulullah tanpa ada wasilah. Malaikat Jibril begitu sampai pada tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha, lagi ketujuh terakhir paling atas, itu nggak bisa naik lagi. Lalu memerintahkan Rasulullah untuk naik sendiri. Malaikat Jibril itu di Sidratul Muntaha. Kenapa? Kata malaikat Jibril dalam hadis yang sahih, kalau aku naik maka aku akan terbakar. Aku tidak bisa lagi naik. Rasulullah jalan sendiri. Malaikat Jibril ini tinggal di bawah. Apa maksudnya? Salat ini bagi yang rajin salat, bagus salatnya, dia bisa naik derajatnya di atas para malaikat. Karena bisa diambil, malaikat saja di bawah, salat ada di atas. Jadi salat makanya disebut sebagai tiang agama, itu fondasinya. Bahkan Syekh Mutawalle Sya'rawi menyebutkan begini, kelima rukun Islam tersebut, 4 yang tadi selain sholat, semuanya ada di dalam sholat. Syahadat ada di dalam sholat. Tidak sah sholat orang yang tidak bersyahadat. Bu, begitu duduk tahiyat akhir, tidak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak sah sholat. Diwajibkan. Sholat menarik syahadat di dalamnya. Sehingga rukun Islamnya jadi sempurna. Di dalam sholat ada puasa. Kenapa? Karena tidak boleh makan minum saat melakukan sholat. Makin lama kita berdiri sholat, makin lama pula kita menahan lapar dan menahan haus. Karena tidak boleh makan dan minum, bahkan juga tidak boleh melakukan hubungan badan pada saat sholat. Ada puasa nggak? Ada. Ada. Zakat juga ada di dalam sholat. Tapi zakat bukan pemberian material dari sisi makna zakat. Mana contohnya? Kalau dalam zakat kata Syekh Mutawalle Sya'rawi itu hubungan sosial yang dibangun, tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya dan miskin itu dianggap sama. Yang kaya karena kelebihan rezekinya dia bantu orang miskin. Kalau tidak, maka akan terputuslah orang kaya dengan orang miskin. Mereka tidak akan bertemu. Zakat mempertemukan dua kelas ini. Coba bayangkan pada saat salat, bertemu nggak kaya dan miskin? Bertemu saat dia salat berjamaah. Kalau dia seorang petani miskin, dia datang masuk masjid lebih dulu, maka tempat di depan lebih berhak untuk dia. Presiden kalau datangnya telat, ya tempat paling berhaknya di belakang. Kata presiden. Pertanyaannya sederhana, sholat akhirnya menyebabkan tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Sama seperti ibadah zakat. Jadi makna zakat juga ada di dalam sholat. Bagaimana dengan haji? Bukankah kalau bicara haji selalu bicara tempat yang makbul? Doa. Iya kan? Orang kalau naik haji mau ngapain? Cari Ka'bah. Makbul doanya. Iya kan? Cari Arafah. Makbul doanya. Cari Muzdalifah, cari Mina, tempatnya makbul doanya. Karena di tempat kita, di kampung kita nggak ada tempat-tempat ini. Tapi dalam sholat dari sejak takbir sampai salam semuanya makbul doa. Kalau haji, tempat makbul doa berkaitan dengan tempat tertentu. Tapi kalau sholat, di mana saja kita berdiri asal takbir sebelum sholat, semuanya Allah terima. Semuanya Allah terima. Jadi ijabah doa yang luar biasa pada saat haji dibuat kekhususan oleh Allah di dalam sholat. Lihat Nabi Zakaria, surah Al-Baqarah. Nabi Zakaria itu nggak punya anak udah lama, istrinya udah menopause, udah nggak haid, udah nggak menstruasi. Kita tahu kalau perempuan sudah nggak menstruasi artinya tidak lagi bisa lagi punya keturunan, nggak bisa lagi melahirkan. Sudah diem nih Nabi Zakaria, tapi Zakaria dosa doa terus. Disebutkan dalam Al-Quran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Pada saat Nabi Zakaria sedang sholat tegak berdiri, datang malaikat. Malaikatnya datang, dipanggil Nabi Zakaria, "Hei Zakaria, Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Hei Zakaria, Allah
Di saat engkau sedang sholat ini, menyampaikan berita gembira bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak yang namanya Yahya. Udah dikasih anak pada saat perempuannya, istrinya sudah tidak lagi menstruasi, dikasih nama lagi oleh Allah. Yahya itu bukan nama dari dikasih oleh ayahnya, Allah langsung yang kasih nama. Nabi Zakaria kagak percaya. Kata Nabi Zakaria, "Anna yakunu li ulam?" Bagaimana mungkin aku punya anak? Wa imraati aqil. Wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqil. Aku ini udah tua, kata Nabi Zakaria. Perempuanku juga sudah menopause. Sudah nggak masa subur lagi. Gak mungkin, udah kalau bahasanya saya udah kakek, istri saya udah nenek-nenek. Nggak mungkin lagi punya anak. Apa kata malaikat? Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Wahai Zakaria, begitulah Allah berbuat sekehendak hati. Dan cerita itu disebutkan ijabah doanya Nabi Zakaria ketika beliau sedang sholat. Jadi kekhususan yang ada pada haji juga ada pada sholat. Sudahlah syahadat tidak diperlukan. Ibu-ibu ini mungkin sudah ada yang tua, nggak sanggup lagi puasa, harus ganti dengan fidyah. Zakat juga mungkin nggak punya kemampuan karena sudah nggak kerja, nggak produktif, hanya nunggu dikasih anak barangkali. Haji juga udah kuat, lutut udah bergoyang, nggak sanggup lagi jalan. Jangan tinggalkan sholat. Karena cuma itu yang tersisa. Dan apabila ibu rajin sholat, 4 yang lainnya yang ada di rukun Islam ada di dalam sholat. Di dalam sholat. Semuanya ada di dalam sholat. Nah, ibu-ibu sudah nggak mampu ibadah rukun Islam, nggak sholatnya nggak kuat lagi. Ya Allah, sedikit sekali persiapan kita bertemu dengan Allah. Saran saya, makin tua makin kuat sholat. Saat kaki saya bergetar, biar kaki saya Ustaz kembung, biar kembung. Nabi itu sampai bengkak kaki. Dan lamakan sujudnya. Jangan begitu sampai sujud aji mumpung. 1, 2, 3, 4, 5 angkat. Jangan, lamakan sujud. Lamakan sujudnya. Curhat aja ke Allah apa yang mau bebas. Kecuali ibu sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ikut imam. Kita nggak bisa ngatur karena wajib hukumnya. Tapi makanya Allah kasih media sholat sunnah dan jumlahnya lebih banyak daripada sholat wajib. Bahasanya mau romantisan nih sama Allah, gunakan ibadah sholat sunnah ini sebanyak-banyaknya. Malam kah, siang hari kah, yang berhenti sholat. Ustaz saya sudah sakit, makin kuatkan sholat. Kalau kita kan kebalik, makin sakit, makin banyak diskon. Jangan. Kecuali benar-benar nggak mampu. Ibu lututnya udah goyang, banyakin sholatnya. Nggak sanggup usah berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, tidur sambil berbaring. Yang sholat jangan tinggalkan. Duha tadi belum. Nanti kalau selesai jam 11, silakan duha dulu. Zuhur ketemu lagi dengan ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Qobliyahnya bisa 4, ba'diyahnya bisa 4. Jadi kalau digabung itu 12 rakaat semuanya. Jangan tinggalkan. Nanti asar nggak ada ba'diyah, ada qobliyah. Qobliyahnya boleh 2, boleh 4. Sebelum subuh, sebelum asar itu boleh 2, boleh 4. Kalau sanggup ambil 4. Lalu sholat asar 4. 2-2. Sholatnya 2-2. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Setelah itu terserah mau sholat witir, mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat apa saja. Butuh apa dengan Allah? Jangan berhenti. Gak boleh. Tidur, ibu bangun tiba-tiba kejaga, jangan tidur lagi. Bergerak ke kamar mandi, ambil wudu, minimal lakukan 2 rakaat sholat tahajud. Nggak sanggup juga. Ya Allah, mungkin waktu kita dengan Allah itu sudah dekat banget. Pertemuan kita dengan Allah itu sudah dekat. Masih kebangun tengah malam, masih nggak terdorong untuk melakukan sholat 2 rakaat, walaupun cuma 2 rakaat tahajud. Ya Allah.
Kata Allah, di hambaku baru aja bangun tidur lagi, dia nggak ingat aku. Padahal tahun ini namanya sudah kucatat untuk kembali kepadaku. Karena setiap Lailatul Qadar itu turun nama-nama yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut tahun itu. Kita nggak tahu nih Lailatul Qadar kemarin itu nama kita masuk belum? Udah masuk belum? Kita nggak tahu. Kalau benar-benar masuk nih, pasti datang malaikat maut itu pasti datang. Mau di tengah jalan kek, mau di kamar tidur, mau di WC, di mana aja datang. Lagi masak di dapur datang. Jatuh. Memang pun tengah malam masih 2 rakaat aja kita nggak mau sholat. Ya Allah. Udah siap nggak sih sebenarnya kita ketemu dengan Allah? Gelapnya luar biasa kuburan itu. Gelap sekali. Yang menerangkan kuburan kita itu pada saat malaikat mungkar dan nakir datang itu hanya amalan kita, itulah yang bikin cahaya. Kalau tanpa itu gak ada cahaya tuh. Sudahlah malaikat maut, malaikat mungkar nakirnya sudah berwajah hitam gelap, tak bercahaya lagi itu kuburan. Tapi kalau kita amalannya banyak, kuburannya bercahaya, malaikat datang dengan wajah putih, bercahaya, bersinar. Ingatlah itu sering-sering kalau masakan bangun tengah malam, ingat itu. Di kubur saya jangan-jangan gelap. Sudahlah malaikatnya gelap pula. Itu cara kita mau menyemangati di. Semoga kita semua kuat sholatnya. Amin. Itu terkait dengan hukum berdiri. Sebelum kita pindah ke rukun yang ketiga, mungkin ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Tentang kiblat hati dan kiblat muka, maknanya. Kiblat, ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan kiblat hati, kiblat muka? Kalau kiblat muka itu artinya seluruh anggota badan khususnya wajah kita itu menghadap ke arah kiblat. Cuma melihatnya ke tempat sujud. Bu, banyak orang yang melakukan sholat itu salah. Ini kaki saya sudah mulai sakit. Saya duduk sebentar, saya pijat-pijat, nanti saya berdiri, saya contohkan. Sebelum ini masuk aku basah. Karena lama saya sudah lama sekali gitu. Baik. Pertama, kiblat hati itu artinya menghadapkan hati ke Allah. Bahasa lainnya khusyuk. Kata Allah dalam Al-Quran terkait dengan masalah sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sholat itu sangatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang kalau sholatnya khusyuk, dia rindu akan sholat. Kenapa kita malah sholat? Karena sholat kita sering gak khusyuk. Ibu kalau malah sholat, yakinlah sholat sebelumnya gak khusyuk. Kalau sholat sebelumnya sangat khusyuk, ibu itu rindu waktu yang akan datang selanjutnya. Sholat subuhnya khusyuk, ibu rindu banget cepat-cepat nih. Kenapa lama banget di duhur? Rindu. Tapi kalau subuhnya ibu nggak khusyuk, duhur itu, duhur lagi. Itu tandanya yang sholat tadi itu nggak khusyuk. Karena sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa arti khusyuk? Yang ketika sholat dia tidak ingat apapun kecuali yang memiliki badan dan ruhnya, zat yang telah menciptakan dirinya. Hanya itu yang dia ingat. Bayangkan Bu, kita sholat katakanlah normal 5 menit. Kalau kita hanya ingat Allah setengah menit, 4,5 menitnya entah kemana. Ingat kambing, ingat gorengan, ingat macam-macam. Sampai siomay bakso pun kita ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gimana sholat kita Bu? Bagaimana sholat kita? Arisan kita ingat. Suami yang jadiin beliin emas ingat. Di dalam sholat itu kita ingat. Kata Allah, rendah sekali aku dibanding emas yang dijanjikan oleh suaminya itu. Kita jawab Allah itu. Itu yang disebut dengan kiblat hati. Kiblat hati. Kata Imam Al-Ghazali, kalaupun kalian tidak sanggup untuk benar-benar khusyuk dalam semua sholatmu, maka khusyuklah pada bagian-bagian yang sangat penting. Mana bagian penting yang wajib kita khusyuk? Al-Fatihah. Itu yang pertama.
Yang kedua pada saat takbir. Itu pada saat takbir jangan sampai gak ingat Allah. Allahu Akbar, pikiran ingat aduh di mana kunci motor. Jangan. Pada saat Allahu Akbar itu semua benar. Hati sama pikiran gabung untuk Allah pada saat takbir. Kemudian pada saat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Allah, ketika hamba Allah itu gini mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, Allah berfirman, ini hadisnya hadis kursi, qasamtu baini wa baina 'abdi fi sholati. Aku membagi Al-Fatihah itu antara diriku dengan hambaku itu di dalam sholat. Kenapa dibagi? Kalau ibu baca dari Bismillah sampai dengan Maliki Yaumiddin itu jatah Allah, hak Allah. Tapi iyyaka na'budu sampai waladhdallin itu hak hamba, dibagi oleh Allah. Makanya ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, faqad hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, athna 'alayya 'abdi. Hambaku telah memuji sambil memuliakan. Terus sampai dengan Maliki Yaumiddin. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan waladhdallin, kata Allah, wali 'abdi ma sa'al. Untuk hambaku apapun yang dia minta. Ibu kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada enggak sih permintaan dengan Allah itu niatin tuh? Ya kalau ibu nggak niatin ya nggak disampaikan oleh Allah. Karena kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Ibu minta, ibu sakit, minta kesehatannya tuh di situ. Iya kan na'budu wa ya Allah, aku sakit ya Allah sembuhkan. Kata Allah, wali 'abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Begitu sampai ini, ya Allah matikan aku dalam Islam, ya Allah jangan kau matikan aku menjadi orang munafik, orang fasik, apalagi orang kafir, ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta, biar husnul khotimah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ya Allah baikin hidupku ya Allah, di dunianya bahagia, sama orang-orang hambamu baik, sama engkau baik, sama makhlukmu baik, sampai ke akhirat masih baik ya Allah. Kata Allah, wali 'abdi mas'al, hambaku apa yang dia minta. Ibu kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu cuma ingat ya Allah, anakku belum PNS. Padahal ada yang lebih penting dari itu. Padahal itu penting sekali. Dunia akhiratnya anak kita, terutama akhiratnya harus didahulukan. Kita sering sekali kadang-kadang mengingatkan dunianya terlebih dahulu dengan melupakan akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu kan? Jadi daripada ibu mikirin anak tentang dunia, ibu mikirin dulu akhiratnya, doain di situ tuh. Ya Allah, anak-anakku, ya Allah baikin agamanya. Apakah itu yang disebut tumanina dalam membaca Al-Fatihah? Tumanina itu berdiam sebentar. Diam sebentar. Kemudian, nah kaki saya sudah alhamdulillah sudah. Kesalahan orang berdiri sholat itu banyak berdirinya begini kakinya. Coba lihat kakinya. Bu, kita kalau berdiri sholat menghadap ke arah, luruskan ke kiblat. Luruskan ke kiblat, jangan ke Israel. Ini ke Israel. Ini kakinya satu ke Australia, satu ke Israel. Luruskan ke kiblat. Takbir juga sama. Allah. Apa itu? Hadapan ke kiblat. Semua hadapan ke kiblat. Jadi kaki hadap kiblat, tangan hadap kiblat, wajah ke arah kiblat, hanya pandangan saja yang melihat ke arah sujud, yang lain ke arah kiblat semuanya. Kita enggak, yang hadap kiblat badan, kaki enggak ke kiblat, tangan enggak ke kiblat. Nah, masih banyak betul yang begini yang sholat ini. Banyak sekali yang sholat begini. Enggak, orang kurus juga banyak. Kalau nggak bisa, contoh ibu-ibu kalau kayak beliau misalkan sudah sakit, Ustaz saya nggak bisa begini. Kenapa sakit di sini? Dibolehkan. Karena darurat. Tapi bagi yang orang seperti saya yang nggak punya darurat, tapi sholatnya begini, la haula wala quwata. Badannya ke kiblat, kaki kanannya ke Australia, kaki kirinya ke Israel. Kan katanya kan menghadap ke arah kiblat, semuanya ke arah kiblat. Ibu-ibu kalau sanggup ubah kakinya. Ya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah ngaji.
Nah pulang dari sini nanti sholat zuhur, jangan ada lagi yang begini. Anak-anak di rumah, anak-anak ibu-ibu di rumah cucu, kalau kakinya masih begini, ibu pergi aja, jangan disuruh batalin sholatnya, ibu tarik. Nah, tarikin aja, dan lurus menghadap ke arah kiblat. Tarikin, ibu kan bisa lihat tuh. Ustaz batal nanti wudunya. Tidak batal ibu dengan yang batal ibu sama suami. Kalau mazhab Syafi'i, kalau suami bagaimana Ustaz? Ambil kain sarung, balut tangannya, tariknya. Tarik, jangan begini terus. Umur udah masa pengalaman sholat udah 60 tahun masih begini aja. Angkat, nah, lurus. Tangan juga semuanya lurus menghadap kiblat. Kan kita mengatakan menghadap ke arah, kenapa ada yang tidak ke kiblat? Badan ke kiblat, kaki ke Korea. Hah? Ke Korea lagi. Banyak kan nonton sinetron. Nanti ada babnya. Baik, ada pertanyaan lagi tentang berdiri sebelum kita lanjutkan? Kadang-kadang kita berdiri gini. Ada salah satu pokoknya dia maunya deket gitu kan maunya. Waktu berdiri, memang harus rapat. Saf itu harus rapat. Bagaimana ukuran rapatnya? Bahunya berdekatan. Hah? Ya kalaupun nggak kena banget juga boleh. Yang penting sudah dekat. Kaki begini, itu kan teknik. Kalau kaki, ukuran kaki itu beda-beda. Ada yang berdiri begini, ya. Ada yang berdiri begini, ya kan? Tapi kalau bahu, nggak ada yang bahu yang begini nggak ada. Bahu dia selalu posisinya ukurannya sama. Makanya ukuran bahu lebih membuat saf rapat daripada ukuran kaki. Kalau ukuran kaki, ada yang satu berdiri begini, yang sebelah sana berdirinya begini. Boleh, Ustaz. Hah? Boleh. Nanti saya jelaskan. ya ini dulu satu-satu. Kalau nggak jelas satu-satu nanti nggak selesai. Nah ini ada yang berdiri begini. Begitu dia sujud kan ditarik nih. Kosong nggak? Makanya ukurannya bahu. Nah bagaimana dengan ukuran kaki satu jengkal? Satu jengkal. Sama satu jengkal. Semua satu jengkal. Dipepet apa aja? Ya nggak apa-apa, dipepet juga nggak apa-apa. Nggak membatalkan sholat kalau dipepet. Yang nggak boleh ibu mepet kaki sama laki-laki, ya itu batal sholatnya. Mau sama perempuan nggak apa-apa. Tidak perlu dipermasalah. Ingat ukurannya satu jengkal. Kenapa satu jengkal? Ukuran bahu. Nah, lebih kurang. Jengkal lebih ibu. Jadi kalau berdiri nanti jangan ada saya lihat itu yang dirinya begini nih, kecil banget, ya kan? Ada juga yang besar banget nih. Saya lihat itu kayak mau main silat. Jadi ini satu jengkal aja bu, satu jengkal. Berapa? Satu jengkal, ya. Kalau kurang dari sini jengkal. Ya kira-kira lebih kurang mendekati lah, mendekati. Nggak apa-apa. Karena begini, ukuran kaki kita kalau beli satu jengkal itu sudah maksimal karena ukuran tangan kita ini sesuai dengan ukuran postur badan. Jadi jengkal saya kalau dipakai ke ibu nggak cocok karena memang ukurannya sama seperti ukuran bahu dengan pinggang kan? Ya kan? Dulu kan orang kalau misalkan pakai celana mintatnya di bahu, ya di leher kalau yang lipatan, tapi kalau yang lurusnya kan di bahu nih. Jadi itu proporsional Allah berikan ukuran yang nggak perlu pakai pengukur. Sama dengan tadi berdiri itu. Setiap jengkal kita dengan berdiri kita yang proporsional itu sama, sesuai. Kenapa ada orang yang kadang-kadang lebih besar karena dia sudah terbiasa seperti itu? Kalau bisa karena biasa. Tapi karena sudah belajar ilmu, sekarang kita ubah, kita biasakan yang benar. Yang tadi kakinya begini udah biasa begini terus sholatnya. Saya ngajar di bapak-bapak, saya jelaskan tentang itu. Begitu saya sholat sampai masih banyak juga yang seperti ini. Kenapa? Karena sudah kebiasa, susah mengubahnya. Makanya ibu perhatikan sebelum sholat jangan langsung Allahu Akbar takbir, lihat dulu posisi dirinya. Makanya ketika sebelum sholat ibu diam dulu sebentar.
berdiri, diam dulu sebentar. Jangan Allahu Akbar. Lihat kaki udah benar enggak? Ini hati gimana, udah tenang belum? Pikiran dengan hati itu udah bisa nggak konsentrasi ke Allah? Kalau sudah siap semuanya, baru sahaja aku sholat subuh 2 rakaat. Allah, jangan Allah. Kecuali ibu sudah siap sambil jalan tadi, berjalan. Siap. Allah, itu udah siap dari tadi. Ini usul sama bapak-bapak sama. Sama. Ustaz, apa selain berdirinya kakinya? Satu jengkal lebih kurang. Sebesar Ya lebih kurang itu ya berarti ya sesuai dengan ukuran besar bahunya itu. Kaki yang 1 jengkal itu sudah proporsional dengan lebar bahu. Jadi kalau kena kaki boleh nggak? Kaki dengan kaki boleh. Tapi kalau hanya ukurannya dengan kaki ukurannya kan bisa beda-beda ya. Tapi kalau bahu sudah pasti. Sehingga saf itu menjadi rapat. Dan ibu-ibu kalau ada orang yang keluar nih, entah karena kentut, karena apa, keluar dari saf, kosong kan? Mau ngapain? Kalau boleh yang di belakang maju, boleh yang di samping geser. Jangan dibiarkan kosong. Jangan dibiarkan diisi sama yang nggak kelihatan nanti. Geser. Nah geser, ya karena nggak ngaji kan? Nggak mau geser, karena nggak ngaji. Doain aja udah. Ya Allah, semoga ada yang mau ngaji sebentar lagi. Yang itu aja kan? Bagaimana cara geser? Ibu lihat posisi imam. Maaf ya ibu ya. Lihat posisi imam. Imam kita di tengah. Kira-kira di saf paling belakang itu pasti imam. Ya kan? Misi jamaah itu di tengah. Kalau kita karena kecil di sini ya kita bagi saja. Di tengahnya mana nih? Kira-kira di sini. Jangan isi saf itu pinggir duluan. kiri kanan juga. Di tengah dulu ngisi saf, bukan di pinggir. Bayangkan kalau imamnya di pinggir, imamnya aja di tengah. Kenapa kita ngisi safnya dari pinggir? Jadi kalau kita masuk saf, jangan ngisi pinggir, ngisinya di tengah, kemudian lebar ke kiri ke kanan. Ibu ngelihat. Begitu masuk, sebelah kiri ini udah panjang nih, sebelah kanan masih pendek. Jangan masuk ke kiri lagi, masuk ke kanan. Biar nanti ukurannya pas sama. Nah, bagaimana gesernya? Lihat tengahnya tadi. Ini kan tengah kira-kira ya. Saya letakkan sal saya di sini. Ini katakanlah tengah. Ini saya di sini nih. Ada yang keluar nih. Nah, di sinilah saya. Ini 1, 2, 3. Saya di ketiga dari yang di tengah. Keluar nih yang di samping saya. Jangan yang di sana geser. Saya yang geser karena yang keluar itu mendekat kita tengah. Kalau yang geser dari sana nanti jadi miring nih softnya. Jadi saya yang geser. 1, 2. 2 langkah. 1, 2. Nggak boleh. 1, 2. Nggak boleh. Tunggu dihitung 4. 2 kali. 1, 2. Lebih dari 2 batal sholatnya. Ustaz, saya nggak bisa langkah besar. Kenapa? Kaki saya sakit. Saya bisa segini doang. 1, 2. Tunda. Tunggu dulu. Jangan langsung baru geser lagi. Gitu caranya. Karena kata Imam Nawawi, yang batal itu apabila 3 kali berturut-turut. Ada kata-kata berturut-turutnya. Jadi ditunda dulu. Bisa dipahami, Bu? Yes. Alhamdulillah. Ada lagi? Pak Ustaz, Kalau kita misalnya sholat jamaah, misalnya ada yang pakai kursi, itu di pinggir atau Boleh di tengah, tidak memutuskan. Yang sholat pakai kursi tidak memutuskan saf, hanya saja susah rapatnya kan. Nah itu saja kenapa banyak yang milih di samping. Yang kedua, kalau orang duduk kursi rasanya di samping lebih enak, tapi ya boleh. Kalau di Mesir di tengah banyak yang duduk pakai kursi. Di tempat kalau di Mesir sana, kalau kita pergi ke masjid, yang tua-tua tuh ada yang di tengah. Cuma kalau bisa jangan bawa kursi kayak begini. Kalau sanggup kursi yang bulat yang satu tanpa ada pinggiran itu, bulat aja yang kalau kita duduk itu hanya di pinggul saja. Seperti itu. Biasanya yang seperti itu yang bawa kursi biasa dilipat kan. Kalau di sini yang sering saya lihat di Masjid Pasar Minggu, di Masjid BI. Di Masjid BI itu ada komplek BI di Pasar Minggu itu kalau ibu sholat di masjidnya itu banyak banget tuh bawa begini mau maghrib isya tuh, tapi mereka memang lebih banyak pilihnya di samping. Nah alasan mereka biar tidak mengganggu.
Tapi di tengah juga nggak apa-apa. Tidak membuat putus sah. Anak kecil yang boleh di tengah. Boleh, tapi anak kecil saya tidak sarankan. Kenapa? Lasak salah satunya. Yang kedua, dia belum tentu suci kan? Iya. Dia bersih tapi belum tentu Suci. Kenapa? Dia ngambil wudhu, dia sepa-sepanya air. Iya kan? Ada anak kecil. Kan nggak salah ya. Dia ngambil wudhu, begitu sampai air, kalau kita begini ya, atau kita pas, dia nggak. Itu masuk mesin. Berdiri di tengah kita. Iya. Iya, pakai bahasa. Jadi gimana? Ibu kalau sholat, anak kecil di depan. Di belakang laki-laki. Kalau laki-laki, saf anak kecil di belakang. Iya. Kalau perempuan, saf anak kecil di depan. Perempuan, saf yang paling baik yang paling belakang. Laki-laki, saf paling baik yang paling Depan. Itu caranya. Jadi kalau satu ini berapa nih? 1, 2, 3. Ibu-ibu bisa 2 saf anak di sini. Kalau depan ibu dia nggak berani. Tapi memang harus diajarkan anak-anak kita. Kesalahan orang tua di tempat kita, dia suruh anaknya ke masjid tapi nggak pernah diajarkan di rumah. Di sini kalau nggak ada pasinggih, nggak ada yang bisa sholat. Kalau nggak ada pasinggih, nggak bisa sholat kita. Kenapa? Rame betul. Kenapa? Orang tuanya suruh ke masjid tapi anaknya nggak pernah dididik. Dulu kami kalau pergi ke masjid ribut pulang, saya cap 5 kiri kanan. Ayah saya, sini kamu, sholat kamu. Dulu kami. Saya kalau pergi masjid ada ayah. Itu dari awal diri itu begini aja. Kalaupun nggak lihat teman begini, nggak boleh ngomong. Nggak boleh dulu waktu kecil. Saya nggak bisa sholat. Kami kan nggak boleh sholat di rumah dulu. Semasa-masa saya tuh anak kecil kalau sholat di rumah kecuali subuh, duhur, asar. Karena kalau duhur kan kita biasanya kan di sekolah, gitu kan. Subuh anak kecil. Tapi kalau maghrib dan isya nggak ke masjid, itu bukan ayah kita yang ngejar, ayah orang lain. Dan ayah kita terima kasih karena dikejar. Satu kampung begitu. Kalau ada di warung anak kecil itu nggak pergi ke masjid, kamu ya nanti saya laporkan ke orang sambil megang sandal tuh. Kamu saya laporkan ke ayah kamu ya, langsung gitu, lari. Dikejar satu kampung gitu kalau nggak ke masjid. Dulu waktu saya kecil, dalam hati saya, kenapa anak-anak dulu terdidik agamanya dengan sangat kuat? Masyarakat dijaga. Iya. Sekarang anak mau sholat nggak sholat nggak ada yang minta itu. Maaf, ini kritik. Bahkan saya sudah pernah sampaikan. Di sini azan masih baru bubar phone. Ya kan? Begitu Allah bubar phone. Kapan dia pulang? Kapan dia mandi? Kapan dia sholat? Dan mainnya di masjid. Dan itu pernah saya sampaikan juga. Dan itu sedih. Saya agak sedih. Kenapa agak sedih? Karena itu masjid. Di masyarakat kita sudah ada degradasi tentang dunia keagamaan. Degradasi nilai itu jelas. Makanya kita nggak bosan-bosan selalu menyerukan di ruang majelis taklim dengan harapan kalaulah tidak didengar oleh semua orang, ada 1-2 yang mendengar. Itu udah cukuplah, lebih baik. Yang penting kita nggak bosan-bosan kan. Jadi dulu semuanya dimuliakan oleh Allah. Jadi seperti itu ya. Kalau laki-laki di belakang anak-anaknya, kalau perempuan, tapi tolong ibu suruh anak ke masjid, tapi diajarkan dulu. Mohon, Pak. Mohon. Di sini kalau nggak ada pasinggih, nggak ada yang bisa sholat. Mohon, Pak. Ajarkan anaknya. Tolong diajarkan. Nasihat. Mereka tidak salah, mereka itu kalau meninggal itu langsung masuk surga. Yang salah siapa? Ayah dan anaknya yang salah. Orang tuanya yang salah. Karena ini pengajiannya orang tua, saya sampaikan ke orang tua. Saya kan nggak mungkin, wahai adik-adikku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau dengar mereka. Kenapa? Kalau Ustaz mah pidato, saya mau main dulu Ustaz. Nanti pidatonya dia mananya anak-anak dan mereka nggak salah melakukan itu. Oh mereka nggak hormat Ustaz Ahmad. Enggak, mereka tetap kalaupun nggak hormat saya, nggak hormat guru, nggak hormat ulama, apapun, tetap kalau meninggal surga. Tapi orang tuanya belum tentu. Maka orang tuanya harus disampaikan. Mohon. Baik, kita masjid ini kasihan kalau nanti generasi sekarang hilang, nggak ada yang ganti.
Masjid ini butuh generasi. Mereka nanti yang ribut-ribut hari ini itu yang akan ganti. Tapi kalau mereka tidak kita disiplinkan hari ini, kita ajar dengan baik, mereka juga nggak tahu nanti ngajarin anak mereka. Jadi saya takut nanti 30-40 tahun lagi, ini bukan masjid, sudah main bola di sini. Ini bukan lagi tempat sholat, sudah tempat diskotek nanti. Sudah diskotek di sini. Itu yang saya khawatirkan. Kita semua akan dihisap oleh Allah. Karena kita nggak pernah peduli dengan dihisap oleh Allah. Itu yang saya khawatir. Jadi semua ini kita tanggung jawab bersama. Semoga kita semua selamat iman, keluarga kita juga semuanya. Ada lagi Bu? Sama. Nanti akan kita bicarakan pada bagian selanjutnya. Di rukun ketiga. Di rukun pertama berdiri, rukun kedua berdiri, rukun ketiga takbiratul ihram. Nanti dibicarakan tentang angkat tangan bagaimana. Sampai dengan sedekap, gimana letakkannya tangan ini. Ya. Ada lagi? Ini Ustaz. Ini kan aku kalau sholat itu, kalau laki-laki itu kan jarang yang pakai sajadah lagi dari rumah tuh. Oke. Kalau perempuan itu kan suka pakai sajadah lagi, bawa lagi dari rumah. Nah, ukuran sajadahnya itu kan yang Gede-gede. sekarang tuh ajaib-ajaib, Iya. jadi ada yang gede, Ajaib-ajaib. ada yang kecil. Nah, itu kan kalau misalnya sama-sama gede ketemu gede, kan kita berdiri di tengah. Bu, Itu kan ada yang kosong. sajadah itu dibuat untuk sholat sendiri, bukan untuk sholat berjamaah. Jadi kalau dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah, nggak cocok. Itu dibikin untuk sholat sendiri. Kalau dibikin buat sholat berjamaah nggak cocok. Maaf ya, ini saya buka aja nih kayak lebar segini. Kalau segini lebarnya masih cocok nih. Ya, ada yang Ini ada 2 kali lipat segini. Kalau saya berdiri di sini, dia masih lebih nih. Iya. Orang di samping nggak berani deket. Kenapa? Karena satu kaki nggak nginjak, satu kaki nginjak. Saya nginjak. Akhirnya dia berdiri jauh. Saya pernah satu kali sholat di masjid Jumat. Ada bawa sajadah bagus banget. Pernah saya lihat sajadah itu, hatta di toko nggak pernah saya lihat, nggak tahu belinya di mana ini. Tadi Turki, tadi Arab Saudi, bagus banget. Orang yang kan namanya sholat Jumat kan biasanya dari belakang langsung ke depan. Gak ada satupun yang nginjak sajadah itu. Seperti saya, waduh, ini datang pas jatah saya di atas sajadah itu saya nginjak langsung. Saya injak langsung. Apa yang sempat lihat kaki saya? Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Karena kita sholat berjamaah. Rapatnya saf lebih utama dari bagusnya sajadah. Saya injakin. Tapi beliau sempat lihat gitu. Melihat kaki saya begini, dalam hati saya, semoga beliau nggak marah. Dalam hati saya pikir ini minimal paling habis sholat nanti. Anda kenapa tadi injak paling gitu aja kan? Dalam hati saya sudah siap insya Allah. Tapi ternyata begitu sudah selesai sholat, kita salaman kan, saya salaman dengan beliau segala macam, saya makan. Mari Pak, mari. Nggak bahas masalah itu. Tidak ada pembahasan. Itu hati-hati Bu ya. Kalau ibu bawa sajadah yang besar pada saat sholat berjamaah, tarik orang di samping, nginjak sajadah. Ibu kalau melihat di depan kita itu ada 3 sajadah. Oh ada lihat? Ibu coba lihat di depan itu ada 3 sajadah. Yang di tengah itu kadang-kala pernah saya lihat ada orang di situ, dia ambil satu sajadah sendiri, orang lain di luar. Kalau saya berdiri di situ, saya tarik begini nih. Saya tarik begini. Coba kan? Saya tarik di pinggangnya begini. Saya tarik begini. Dua-duanya saya tarik. Jadi ada yang di atas begini. Karena saat itu bukan sajadah jadi ukuran. Tapi yang jadi ukurannya adalah kerapatan saf. Nah, ini sajadah. Itu yang normal itu Ustaz. Ya, normal gak salah. ada lagi yang lain. Kalau ini kan normal ya. Ya, normal Ustaz. Tapi kalau saya berdiri 1 jengkal, masih lebih ya. Berarti ada kaki orang lain nanti yang kira-kira masih kena di sini. Enggak apa-apa, injak saja. Tapi biasa bentangnya kan di Injak. ada Kalau ibu berdiri di sini, maka ada yang kosong nih kan. Nah, iya, itu gimana? Injak saja. Iya. Karena memang rapat kan saf. dianya. Kalau ibu berdiri di luar ini terlalu jauh nih. Rapatin aja. Ingat Bu ya, sholat itu bukan ukurannya bukan saja sajadah. Makanya sajadah ini dibuat untuk sholat sendiri. Giliran kita bawa sholat berjamaah. Ada di sholat begini Ustaz. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Atau dipanjangkan atau kalau ibu bawa sajadah, ibu taruh bentang di depan.
Jadi perbangan. Nah, taruh di depan. Kenapa? Orang nggak malu. Kenapa? Iya. Tapi kalau ibu seperti ini, ibu bentang seperti ini, orang kadang-kadang ada yang segan tuh. Iya, pakai. Sajadahnya warnanya emas, harganya 600.000 nih kayaknya, nggak cocok kita injak. Kita biasanya pakai 25.000. Iya, segan orang. Pernah bu saya tuh ada sebuah bapak, tapi dari penampilannya sepertinya memang Allah lebih ke rezeki beliau. Bawa sejarah bagus banget. Dalam hati saya hebat juga bapak ini. Karena kalau pergi sholat itu kan suka, seperti Imam Malik itu suka pakai yang bagus-bagus. Ya kan? Bukan yang mahal, tapi yang bagus. Cuma beliau punya itu yang paling bagus, itu yang beliau bawa. Dalam hati saya, oh ini ikut Imam Malik. Jadi saya, dalam hati saya ini orang, apa namanya, beliau ini orang yang luar biasa ini. Jadi saya husnudzon betul sama beliau. Cuma agak kaget sedikit ketika saya injak, beliau semua melihat. Dalam hati saya, semoga beliau tidak marah. Dalam hati saya. Tapi ternyata habis sholat kita salaman. Beliau bagus sholat salamnya. Saya lihat, Pak, permisi, silakan deh. Saya kira Alhamdulillah hati saya bagus rupanya. Ahli surga ini insyaallah. Rupanya itu ahli surga itu insyaallah. Ya, untuk kepala aja juga boleh. Gak apa-apa. Ibu, coba perhatikan. Ini, kalau saya pakai begini, saya sujud, lalu ketutup begini. Saya angkat, dia keangkat, ini tidak sah sholat saya. Tapi kalau ini terletaknya di bawah, begitu, saya sujud lalu saya bangun, tetap sah. Kenapa? Karena ini tidak terangkat saat saya terangkat. Dia melekat dengan bumi. Makanya kenapa kita boleh sujud di atas ini? Ini kan sajadah nih. Coba bayangkan, ini bukan bumi ini. Di bawah sajadah ini ada ubin. Di bawah ubin ini ada semen. Iya kan? Baru ketemu tanah. Kecuali terpisah, seperti kita sholat di atas ayunan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak menyentuh tanah. Selama menyentuh boleh. Bu, Tersentuh nggak? Tersentuh kaki kan? Yang nggak tersentuh tuh ayunan kan digantung ke atas nih. Itu yang nggak boleh. Boleh. Bisa dipahami? Yang menjadikan haram dalam sholat, Apa maksudnya? yang menjadikan sebab haram dalam sholat, bukan ada sebab haram. Saya nggak paham maksudnya. Sholat yang menjadi haram, sholat menjadi haram di dalam salat gitu. Sholat kita menjadi haram itu Banyak sekali sih sebenarnya. Gimana? Kalau aspek yang haram itu banyak sekali. Ada aspek haram yang membatalkan sholat, ada aspek haram yang tidak membatalkan sholat. Mana contoh aspek haram yang tidak membatalkan sholat? Sholat pakai kain sarung curian. Sholatnya haram karena pakai sarung, tapi sholatnya tidak batal. Karena sarung curian tidak membatalkan sholat, yang membatalkan sholat kentut. Berarti sia-sia sholatnya. Tapi sholatnya batal pahalanya, makanya disebut haram. Mana lagi orang naik haji pakai uang korupsi. Hajinya sah, tapi pahalanya nggak dapat. Sama kayak kita kerja nggak dikasih gaji. Ngapain sholat nggak dapat pahala ya kan? Apa gunanya? Sholat capek-capek nggak dihitung oleh Allah. Nah seperti itu. Kalau nggak dihitung oleh Allah kan sia-sia kita sholat kan? Sia-sia sekali sholat. Karena sholat kita ingin diterima oleh Allah, bahkan menjadi penyebab untuk menghapus dosa yang lain. Ini nggak jadi sebab apa-apa. Ngapain sholat begitu? Nah, jadi kalau sholat haram itu banyak sekali. Ada nggak yang haram membatalkan sholat? Ada. Mana? Bicara. Kalau tadi nggak membatalkan sholat, ini membatalkan sholat. Allahu Akbar. Gimana kabarnya bro? Mana sholatnya? Mana sholatnya? Haram atau geser lagi. Haram. Kemudian membatalkan sholat. Jadi haram ada dua. Ada haram yang tidak membatalkan sholat, ada haram yang membatalkan sholat. Nah, jadi begitu. Makanya kenapa tadi dijelaskan secara utuh tadi, biar ibu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka petunjuk itulah yang dibuat dalam ilmu fikih
biar kita tidak terjebak dengan kesalahan dalam pelaksanaan. Baik. Kalau yang sambil megang HP baca sholat itu karena dia belum bisa kan di sholat. Megang HP boleh. Bolehkah pegang HP pada saat sholat membaca ayat Al-Quran? Boleh. Ada sahabat Rasulullah, saya lupa namanya. Itu kalau lagi sholat beliau pakai mushaf. Dulu mushafnya itu dari pelepah kurma. Dia ambil pelepah kurmanya, pegang begini baca. Oleh sahabat tersebut. Jadi cerita ini sudah ada dari sejak zaman Nabi. Kalau zaman sekarang ya kita pakai mushaf, yang biasa kita taruh di kantong. Udah canggih lagi pakai HP, tapi WA-nya dimatikan. Iya. Mau untuk baca sholat. Bukan baca WA ini. Iya kan nanti masuk WA, bentar lagi sholat. Kan nanti nggak sengaja kan? Nah, boleh nggak? Boleh. Caranya bagaimana? Ibu geraknya harus dua kali. Mana HP? Kita praktekkan langsung. Kalau nggak dipraktekkan biar ibu paham. Ini HP. Ibu buka dulu ininya. Ininya dibuka, jangan sampai dimatikan dulu ininya. Letakkan di tempat yang paling mudah diambil. Ini misalkan. Ini lagi sholat. Tapi sudah dibuka Al-Qurannya jangan. Nah, itu batal. Banyak kira-kira bukanya di surat Al-Baqarah misalkan. Nah, ini surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ini ibu letakkan. Nah, di kantong. Oke, letakkan. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sampai berapa ibu? Ini kan masih bisa diputar nih dengan satu tangan kan? Jari tidak membatalkan sholat, digerakkan sampai beratus-ratus atau beribu-ribu kali. Karena ini disebut bagian tubuh yang kecil, anggota tubuh kecil. Tangan anggota tubuh yang besar. Kenapa? Kata para ulama, kalau anggota tubuh kecil membatalkan sholat, maka Rasulullah tidak sah sholatnya karena beliau ketika sholat bergoyang mulutnya. Mata tidak boleh berkedip, karena mata boleh berkedip, mulut boleh goyang, jari juga boleh. Karena ini bagian anggota tubuh yang Kecil. tapi tangan, kaki, pinggang itu bisa besar. Jadi ibu nggak bisa sholat, nggak boleh, batal. Nggak boleh goyang-goyang ini, batal. Lebih dari dua kali. Jadi ibu letakkan di sini. Misalkan ibu sholat bulan Ramadan, mau khatam Al-Quran di dalam sholat, begini caranya. 2 kali ya. 1, 2. Diam. Boleh gini aja ya sampai selesai baca. Putar aja gini. Taruh lagi 1, 2. Belum 3 kan? Belum. Tidak batal sholat. Tapi kalau ibu 1, 2, 3, 4 aja itu batal sholat. Nah kalau saya nggak biasa Ustaz, jangan lakukan. Kami di majelis di Depok itu, kami setiap taraweh itu 1 juz. 1 juz, taraweh 1 juz di Depok. Nah kalau saya jadi imam, saya pakai ini, saya pakai mushaf atau pakai HP. Saya pakai HP, lebih mudah, saya baca aja. Lebih cepat. Saya pakai HP. Nanti ketika saya sudah selesai, saya masukkan ke kantong begini, langsung saya rukuk. Begitu nanti rakaat kedua, begitu waladhdallin, saya langsung tarik lagi begini, saya sambung lagi. Karena 1 juz. Karena saya tidak hafal 30 juz. Kalau ketemu juznya 28, 29, 27. Kalau juz 4, juz 5 masih oke. Tapi kalau udah 27, nah kan udah hafal. Maka saya pakai ini, lebih gampang. Memang kita beli mushaf yang besar, segini mushafnya. Besar itu yang untuk imam itu juga ada. Ibu-ibu tuh bisa tuh kalau di rumah beli mushaf yang besar, murah, ada yang tiangnya lagi. Jadi ibu lebih gampang tuh sholatnya. Yang sudah tua-tua kan biasa enak kan kalau lihat yang besar. Kami tadi beliin sama anak satu. Boleh. Ada lagi ibu? Tangan apa yang terkelihatan? Dalam mazhab Syafi'i yang boleh kelihatan cuma telapak tangan. Yang lainnya batal sholat.
Iya. Kalau kelihatan maka dihukum terlihat aurat. Ibu kalau sholat cuma dua bagian yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi 3. Mazhab Syafi'i 2. Muka sama telapak tangan. Belakang tangan ini pun nggak boleh. Ini batal ini kalau kena ini. Makanya dulu kan biasanya itu kan akhwat kan ada apa namanya wanita itu penutup yang belakang itu. Ya kan pakai penutup itu tuh apa? Karena kadang-kadang dia pergi ke bandara misalkan sholat dia pakai itu. Jadi sudah tertutup dia nggak perlu lagi pakai mukena. Dia pakai baju saja, baju kerudung besar itu. Jadi topi itu tuh. Kalau ibu ngambil kelihatan walaupun nggak ada orang tetap dianggap kelihatan aurat dan sholatnya batal secara otomatis. Maka kalau ibu mau seperti itu beli yang ini bu, apa namanya bang? Itulah dia saya nggak paham itu. Nah itu ibu beli itu, ibu pakai. Nanti kalau ibu pakai itu, kalaupun ibu keluar dari mukena, insya Allah tidak membatalkan sholat. Bisa dipahami ibu ya? Ibu beli satu nih, yang penutup yang di atasnya. Kalau mazhab Hanafi dibolehkan kelihatan dalam sampai dengan pergelangan tangan, baik belakang maupun tapak. Ini mazhab Hanafi boleh. Mana lagi yang boleh? Muka sama kaki sampai mata kaki. Kaki makanya di perempuan di yang menganut mazhab Hanafi itu sholatnya nggak pakai kaos kaki. Kadang-kadang. Pernah ibu lihat Masjidil Haram? Ada nggak ibu lihat Masjidil Haram orang sholat nggak pakai mukena? Perempuan dan nggak pakai kaos kaki. Itu mazhabnya Hanafi. Tapi kita Syafi'i nggak bisa. Syafi'i batal sholat kalau tidak pakai kaos kaki. Wajib kaos kaki itu wajib. Mazhab Hanafi. Itu mazhab Syafi'i. Saya boleh nggak pindah-pindah mazhab? Capek juga bisa jawab. Kita kan biasanya kan suka pindah-pindah mazhab itu untuk cari yang mudah kan. Padahal itu tidak dibolehkan karena kita akan kemudian menggabung-gabungkan dalil yang tidak diperlukan. Nah itu yang tidak dibolehkan. Maka saran saya kalau ibu sudah sholatnya takbir pakai Syafi'i, tutup auratnya juga pakai Syafi'i. Syafi'i itu yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Telapak tangan berarti ujungnya ke jari, ke bawahnya yang di sini. Ini juga nggak boleh karena ini sudah masuk pergelangan ya. Pergelangan. Ini sudah disebut tangan ini kan. Allah. Ada lagi? Iya, Ustaz, kadang kita kalau sholat sendiri gitu suka keluar suara agak sadar jadi kenceng gitu. Gak apa-apa. Yang nggak boleh itu sholat kencang suara di masjid. Kenapa? Karena ibu tidak diharamkan perempuan terdengar suaranya dianggap bagian dari aurat. Tapi aurat yang tidak membatalkan sholat, tapi dihukum berdosa. Makanya ibu ketika waladhdallin, ada ibu di belakang, amin, pasti nggak ngaji. Pasti ibunya nggak pergi ngaji. Karena perempuan tidak boleh angkat suaranya. Jadi benar-benar cuma sedengar telinganya saja. Telinganya saja. Tapi kalau laki-laki, jadi kebalik. Laki-laki yang malu-malu pula. Laki-lakinya amin. Tapi kadang sholat di rumah Ustaz, kita dengar suaranya itu bagaimana? Kalau untuk mahram itu tidak dianggap aurat kan? Iya. Untuk mahram. Kenapa di rumah pun dilarang? Dikhawatirkan di belakang rumah ada yang dengar. Di luar rumah, apalagi di rumah ya di Jakarta itu kan rumah kan saling tembok-tembok itu kan berdempetan itu. Maka tidak disarankan angkat suaranya. Tapi kalau ibu sholat sendiri, misalkan ibu bersuara sesama perempuan saja, kan ada perempuan yang jadi imam, pasti dia mengangkat suara kan? Yes. Ngaji apa? Baca ayat Al-Fatihahnya masa udah sholat maghrib lagi? Dia angkat suaranya, Alhamdulillahirabbil alamin sesama perempuan. Tidak boleh ada laki-laki di tempatnya yang khusus perempuan. Kalau ada laki-laki di situ, dia imamnya laki-laki. Tapi bukan mahram, dikasih hijab, sutra. Hijab itu penutup, bukan hijab ini ya. Hijab itu bahasa Arabnya artinya penghalang. Atau dikasih sutra, sutra itu penghalang juga. Satara itu penutup, jadi sutra penutup. Kalau hijab penghalang, hajaba yahju, menghalangi. Baik.
Ada lagi Ibu? Silakan. Begini contoh begini itu bisa nggak? Nah, betul itu. Ini kan jadinya tadi. Betul. Masih bisa. Nggak? Jarinya masih terbuka ya? Kalau yang itu, Itu bukan penutup aurat, itu orang sakit karena perban tangan itu. Sekarang tuh begini Sering. Oke, jangan doang. Jangan aja ya. Beli aja dulu. Ibu jangan ikut model kalau nggak jelas. Sekarang kan ada namanya jilbab syari. Jilbab syari yang di TV itu. Satu pun nggak ada yang syari. Ya jilbab syari itu satu pun nggak ada yang syari. Kenapa? Jilbabnya begini kok. Jilbabnya. Udah kayak asal anak laki-laki ini kita tarik ini. Langsung ganti. Nggak ada satupun jilbab yang syari yang dibilang jilbab syari yang di TV. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Baik untuk ibu-ibu atau untuk anak perempuan, jangan dibeli. ini Ustaz, maaf Ustaz, satu lagi Ustaz, ini kita juga buat ibu. Saya pernah sholat cucu saya, dia mau lari saya tarik. Itu gimana? Kan sholat gini. Rasulullah pernah sholat. Rasulullah itu sholat sambil menggendong cucu perempuan. Nama cucu perempuannya Umamah, anak dari cucu dari anak pertama yang bernama Zainab. Ceritanya Zainab itu meninggal dunia lebih duluan ketika di kota Madinah beserta juga dengan suaminya yang tidak lama kemudian meninggal. Jadi Umamah dari sejak kecil perempuan nih itu sudah nggak punya ayah, sudah punya ibu. Di antara cucu Nabi itu yang paling sangat disayang oleh Nabi saat itu tuh Umamah. Kenapa? Karena Umamah ini nggak punya ayah, nggak punya ibu. Beliau teringat terhadap dirinya karena beliau juga nggak punya ayah, nggak punya ibu. Yang meliharanya adalah kakeknya Abdul Muthalib. Maka Umamah itu sangat akrab dengan Nabi. Kalau nggak digendong Nabi suka nangis. Beliau itu kalau lagi sholat, begitu beliau sujud, beliau letakkan Umamahnya. Begitu beliau bangkit, beliau ambil lagi Umamahnya, beliau gendong. Tapi kalau ibu misalkan lari cucu, jangan dong, Mbak. Gerakannya tetap dua tidak boleh. Ada lagi ibu? Biasanya Ustaz, kalau kita berdekatan antara ibu-ibu pengajian masalah kode Ustaz. Nah kita di perjalanan itu kadang-kadang kan azan dan tepat untuk waktu sholat itu kadang-kadang kan seperti yang pernah Ustaz bilang itu. Nah kita mau sholat itu manakah yang diwaktukan sholat kita itu mengkodo dulu atau kita mengerjakan waktu yang saat itu? Iya, ada. Nah, ada. Kalau waktunya pendek, Waktunya masih panjang. kalau waktunya panjang boleh diqadha dulu. Tapi juga boleh ada dulu. Bebas. Tidak ada. Tapi kalau waktunya mepet, ada lebih diutamakan. Saya sholat maghrib pendek nih. Jangan ibu sholat qadha dulu. Ada qadha belakangan. Kemudian kalau sholatnya berjamaah, jangan ibu qadha dulu. Ada dulu bersama dengan imam. Baru qadhanya belakangan. Jadi mana yang didahulukan qadha ataupun ada itu tergantung kondisi. Dalam kondisi normal boleh qadha dulu, boleh ada dulu. Dalam kondisi mepet waktunya ada lebih dahulu diutamakan daripada qadha. Kalau sedang sholat berjamaah maka mengikut imam yang melakukan ada itu lebih utama daripada mengqadha. Maka qadhanya belakangan saja. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau ibu mengatakan mana ada, mana qadha, tergantung kondisi. Kondisi ibu dari 3 kondisi tadi yang saya sampaikan bagian yang mana? Ustaz, saya sholatnya isya, kan waktunya panjang. Nah ibu pilih saja mau qadha dulu boleh, mau ada dulu juga tidak apa-apa. Di bawah Ustaz, ini pertanyaan anak saya. Jadi kalau dia mau sholat di rumah, udah ada. Terus suaminya bilang, kalau sholatnya bareng-bareng, yang lebih baik kita sholat di waktu sholat aja Isya, apa dulu suami yang dia bilang harus bareng. Iya. Kalau misalkan suami ngajak sholat berjamaah, maka menunggu suami lebih utama. Kenapa? Karena kalau kita sholat sendiri, kita hanya dapat fadilah awal waktu. Tapi kalau nunggu suami, kita dapat fadilah berjamaah dan fadilah taat sama suami. Dua tuh fadilahnya. Jadi nunggu suami lebih utama. Jadi ibu harus hitung-hitung dulu nih.
Ini fadilahnya ada berapa, sana ada fadilahnya berapa. Yang banyak tentu lebih utama. Iya, kasih. Ya. Iya, itu jawabannya. Ada lagi? Cukup ya? Tadi dulu Ustaz. Nanti waktu pertanyaannya jangan diborong semua. Suami kita menunggu suami untuk sholat bersama. Pertanyaannya diborong semua. Tapi suami ini pulangnya Tengah malam. kita Kalau ibu nggak sanggup nunggu pulangnya jam 2 malam, ya ibu ambil yang di awal tadi. Itu nggak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena ibu nggak sanggup. Sesuatu sholat saja nggak sanggup berdiri boleh duduk. Masa ibu harus nunggu suami jam 2? jangan sampai tadi berpikiran di sana Enggak. ada masalah gede. Nah, betul. Atau ditanya ke suami, ayang mau pulang jam berapa? Kan itu bahasa orang sekarang kan. Saya insya Allah pulangnya mendekati subuh. Ya nggak mungkin untuk sholat isya yang mendekati subuh. Kalau lebih dari kan ustaznya Itu jadi gini, beragama itu ininya jalan. Rasional itu jalan. Jadi kita kan tadi seperti tadi pertanyaan, mana didahulukan Allah atau ada? Islam meletakkan penjelasannya terkait kondisi. Sama seperti tadi, kalau kondisinya mampu, contoh sholat di awal waktu kan jam 7. Ini suami pulang jam 9, kita belum tidur, biasa lagi nonton film tuh jam 9. Tunggu suami sholat masih mampu. Ini suami pulangnya jam 3 malam, ya nggak mungkin. Jadi ini nggak rasional kan? Nah itu Ustaz yang saya suka bingung. Waktu zuhur ke asar kita tahu waktu ya Ustaz. Maksudnya sebelum waktu azan maksud asar kita waktunya batasnya tahu gitu. Nah subuh itu batasnya sampai di mana Ustaz? Dari mulai Sampai terbit matahari. Jam berapa kira-kira? Misalnya jam 5 Ustaz. Sekarang ke syuruk itu jam 6:05 ya sekarang. Jam 6:05 sekarang syuruk. Jam 6 apa? Jam 6 ya? Jam 6:05 kalau saya nggak salah. Iya, jam Ibu lihat aja nanti buka internet, lihat syuruk. Syuruk itu terbitnya matahari. Jadi situ Boleh ada yang pakai HP boleh tuh lihat ntar. Mbak Anita, syuruk itu jam berapa? kalau kebablasan bisa karena kita Iya kadang-kadang kita kan Coba dilihat syuruk itu jam berapa? kalau Tulis saja syuruk hari ini Jakarta. 6 jam 6 pagi lewat 02. Nah, jadi ibu kira-kira spare aja lah jam 6. Jam 6 saya sudah harus selesai sholat. Itu masih waktu subuh. kalau kita ketiduran karena sakit atau apa lewat sana. Kalau ketiduran cerita lain waktu bangun. pasti masih bisa kita sholat. Nah terus gini Ustaz. Dan dia mau tapi suaminya ini belum mau. Ah. Nah, untuk berdua bisa mau berangkat umrah, tapi suaminya ya jangan dulu. Tapi ini anak saya pengen umrah, boleh kan di atas Suaminya izinin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau suaminya ngizinin, syaratnya harus ada izin Iya, suami. wajib. Kalau berangkat umroh nggak ada izin suami, dosa, bermaksiat. Dia enggak ingin. Kalau diizinkan, dia bisa berangkat umroh dengan catatan berangkatnya bukan sendiri tapi dengan grup umroh. Dalam mazhab Syafi'i boleh dimahramkan secara jamaah. Dalam mazhab Syafi'i boleh dimahramkan secara jamaah. Tapi syaratnya harus minta izin suami. Jadi kalau dia belum bilang iya, belum boleh berangkat ya. Kalau dia belum izinkan, istri haram. Jangankan berangkat umroh, keluar rumah aja nggak boleh. Keluar rumah aja nggak boleh kalau nggak diizinkan suami. Mutlak itu haram. Kalau dilakukan, api neraka bagi seorang istri. Tetapkah kita itu melaksanakan subuh Kalau nggak sang, kalau udah nggak mepet waktunya, jangan lagi. Oh gitu ya Ustaz. Ibu gini, kalau dalam kondisi mepet waktu, jangan pernah utamakan sunnah daripada wajib. Oh gitu. Karena pahala sunnah tidak seberapa dibanding pahala wajib. Pahala sunnah tidak akan bisa mengcover keharaman yang wajib. Karena ya gitu Ustaz. Atau namanya dosa yang disebabkan karena tidak melakukan wajib. Ibu sholat tahajud 100 tahun tidak bisa mengganti satu sholat isya. Ingat, jadi jangan didahulukan sholat sunnah kalau dalam kondisi mepet. Ibu nih sudah waktu jam 5 sudah 45, 15 menit lagi.
Kalaupun ibu sholat sunnah qobliyah tahajud atau sholat sunnah fajar, ya segerakan waktunya. Ini kira-kira 15 menit lagi, berarti 5 menit. Cukup waktunya. Tapi ditinggal waktu 5 menit, ibu sholat sunnah, sholat wajibnya di luar waktu tidak sah. Oh, gitu Ustaz ya. Tidak boleh. Jadi memang Islam itu kalau misalkan kita mengamalkan ibadah itu memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu bisa merubah hukum. Ibu-ibu wajib nggak sholat? Wajib. 5 waktu. Wajib. Begitu haid hukumnya haram. Kenapa? Kondisi dan keadaannya berubah. Perubahan kondisi menyebabkan hukum bisa berubah. Makanya ada istilah dalam fikih. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azmani wal makan. Hukum itu berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Perubahan waktu bisa merubah hukum. Perubahan tempat bisa merubah. Ibu sholat di rumah sah atau tidak? Pindah ke WC sah atau tidak? Tidak. Berubah hukum karena berbeda tempat. Waktu juga, ibu sholat waktu zuhur, masuk waktu asar, nggak bisa lagi sholat waktu zuhur. Berubah waktunya. Tidak sah lagi sholatnya. Ibu harus qadha. Tidak bisa lagi ada. Kenapa? Sudah keluar waktu. Berubah tempat, berubah waktu, berubah hukum. Jadi ibu harus pintar-pintar dalam menerapkan hukum ini. Ada perubahan kondisi, jangan langsung ambil hukum dasar karena bisa saja hukumnya berubah. Jadi kalau nggak tahu, dia harus ditanyakan kepada orang yang lebih tahu. Insya Allah, sebagaimana kata Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak berilmu. Insya Allah, semoga saja nanti dalam kitab pengamalannya tetap diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadahnya. Terakhir Ibu, kita pasang hati sebentar. Kita niatkan semoga majelis kita ini menjadi sebab diampuninya dosa kita oleh Allah. Amin. Diniatkan juga semoga majelis kita ini menjadi wasilah agar kita kemudian bisa bertemu Allah dengan cara yang baik. Kita doakan juga dengan majelis ilmu ini semoga Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat. Bukan hanya untuk kita yang hadir tapi juga untuk keluarga kita, suami, anak-anak, cucu dan seterusnya. Sambil juga kita berdoa kepada Allah semoga dengan sebab kita datang ke majelis, anak cucu kita pun nanti juga akan mencintai majelis ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان